Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi guru-guru yang hebat. Kembali bersama saya Emut, channel Eva Mustafa. Pada video kali ini saya akan mereview keputusan Dirjen Pendidik nomor 1843 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja guru madrasah. Fokus pada pengertian, tujuan, prinsip, komponen dan waktu, sasaran, langkah dan faktor penunjang kegiatan dan suksesnya kegiatan penilaian kinerja pemaparan ini juga bisa mengerti apa dan bagaimana PKG Madrasah 2021 yang akan kita laksanakan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, lagi kita langsung videonya dan terus Bapak Ibu guru yang hebat dan bermartabat, apa itu PKG? PKG menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau PKB Guru. Dalam merencanakan PKB Guru diperlukan asesmen guru. Asesmen guru diperlukan untuk mengetahui kompetensi dan kinerja awal guru sebelum melaksanakan PKB. Bentuk asesmen guru terdiri dari asesmen kompetensi guru atau AKG dan penilaian kinerja guru yang disingkat dengan PKG. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Tujuan PKG Madrasah. Yang pertama, menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah. Tujuan yang kedua, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Kemudian yang ketiga, menentukan persentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh oleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah yang dilakukannya pada tahun berjalan. Dan tujuan yang keempat, menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai guru profesional. Ini adalah tujuan dari PKG Madrasah. Lalu prinsipnya seperti apa? Nah, prinsip pelaksanaan PKG Madrasah. PKG Madrasah dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun anggaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip objektif. Maksudnya, semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang disediakan. Prinsip yang kedua, adil. Adil di sini maksudnya semua guru dinilai dengan syarat, ketentuan, dan prosedur yang sama. Penilai dan guru yang dinilai membahas dan menyepakati hasil penilaian serta alasannya. Lalu yang ketiga adalah akuntabel. Akuntabel di sini penilai dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian. Nah, lalu prinsip yang keempat adalah transparan.
Proses PKG madrasah memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian dilakukan, dan hasil penilaian itu sendiri. Lalu, prinsip yang selanjutnya, yaitu prinsip yang kelima, adalah partisipatif. Artinya, penilai turut berperan serta dalam suatu kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan atau pertemuan persetujuan dengan melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut. Lalu prinsip yang keenam adalah terukur. Proses penilaian PKG madrasah dilakukan melalui proses penilaian kualitatif atau pengamatan dan pemantauan, dan kuantitatif melalui butir indikator kinerja dan kriteria. Dan prinsip yang ketujuh adalah komitmen. Komitmen di sini maksudnya penilai dan yang dinilai memiliki kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan untuk melaksanakan PKG madrasah sesuai dengan prosedur sampai tuntas sehingga tujuan PKG madrasah terwujud. Lalu prinsip yang terakhir adalah berkelanjutan. Maksudnya, guru wajib mengikuti proses PKG madrasah setiap tahun selama menyandang profesinya sebagai guru. Ini adalah prinsip dari PKG. Lalu apa aja sih komponennya? Nah, komponen PKG madrasah yang dinilai dalam PKG difokuskan pada penguasaan 4 kompetensi guru, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas utama guru. Ini adalah fokus dari komponen PKG. Lalu waktu pelaksanaan PKG madrasah dilaksanakan oleh penilai kinerja guru dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan PKG madrasah dilakukan selama 1 tahun atau sepanjang tahun. Yang kedua, PKG awal dilaksanakan pada awal tahun anggaran dan hanya untuk tahun pertama, guru baru, dan guru mutasi. Lalu yang ketiga, PKG dilaksanakan mulai 8 minggu sebelum akhir tahun anggaran sampai dengan sekitar akhir Oktober atau awal minggu pertama November. Dianjurkan laporan PKG sudah diselesaikan pada pertengahan bulan Desember, karena untuk guru PNS akan dijadikan sebagai bahan penilaian capaian sasaran kinerja pegawai atau CSKP. Nah, lalu yang keempat, dalam kondisi khusus PKG dengan masa penilaian 1 semester diberikan kepada A. Guru yang kekurangan sedikit angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Lalu yang B. Guru yang mendapat tugas tambahan atau ditugaskan sebagai kepala madrasah, wakil kepala madrasah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium atau bengkel, kepala program keahlian hanya 1 semester. Nah, lalu sasaran dari PKG itu sendiri. Sasaran PKG madrasah adalah semua guru yang berada di satuan pendidikan madrasah, baik guru PNS atau non-PNS, sertifikasi atau non-sertifikasi, dan guru baru yang telah mengajar selama 1 tahun anggaran, meliputi 1 guru mapel dan guru kelas, yang kedua adalah guru BK, yang ketiga guru TIK, yang keempat guru RA, yang kelima guru dengan tugas tambahan wakil kepala madrasah, yang keenam guru dengan tugas tambahan kepala perpustakaan madrasah, yang ketujuh guru dengan tugas tambahan kepala laboratorium atau bengkel madrasah, dan yang kedelapan adalah
guru dengan tugas tambahan pembina asrama. Ini adalah sasaran dari kegiatan PKG atau penilaian kinerja guru madrasah. Jadi meliputi 8 guru. Adapun langkah-langkahnya, langkah-langkah dari kegiatan penilaian kinerja guru madrasah, yakni pelaksanaan PKG terdiri atas 4 tahapan, yaitu persiapan, kemudian pengumpulan fakta dan data, yang ketiga tahap penilaian, dan yang keempat tahap pelaporan. Secara ringkas, tahapan pelaksanaan PKG, pihak yang terlibat, dan apa yang harus dilakukannya dapat dicermati pada tabel berikut. Kegiatan pihak yang terlibat di sini ada 3 kolom. Yang pertama kolom pengelola, kemudian kedua penilai, dan kolom yang ketiga adalah guru yang dinilai. Nah, di sini adalah tabelnya. Jadi kepala madrasah atau kepala kantor Kemenag dalam tahap persiapan menerbitkan SK penilai. Kemudian di sini penilai mempelajari konsep dan mekanisme PKG, sedangkan guru mempelajari konsep dan mekanisme PKG. Ini dalam tahap persiapan. Lalu sosialisasi jadwal pelaksanaan PKG buat pengelola, yakni madrasah itu sendiri. Kemudian tim penilai mempelajari dan menyepakati perangkat instrumen PKG, sedangkan guru yang dinilai menyepakati jadwal pelaksanaan, mempelajari perangkat instrumen, dan menyepakatinya. Kemudian pada langkah selanjutnya, penilai berkoordinasi dengan guru yang dinilai dan pihak penilai yang akan menggunakan instrumen suplemen terkait teknik pelaksanaan PKG. Kemudian di sini tim penilai menyiapkan instrumen PKG, kemudian guru yang dinilai, guru berkoordinasi dengan penilai terkait teknik pelaksanaan PKG. Nah, ini ada pada tahap persiapan, ada beberapa langkah-langkah yang harus disiapkan oleh pengelola atau madrasah, kemudian juga tim penilai, juga guru yang dinilai. Nah, adapun pada tahap kedua, yakni tahap pengumpulan fakta dan data, di sini salah satunya contohnya pengelola melaksanakan pengendalian pelaksanaan PKG agar sesuai dengan mekanisme. Yang dilakukan oleh penilai adalah fakta yang dikumpulkan sesuai dengan kompetensi atau indikator, misalnya kehadiran, partisipasi guru pada kegiatan di madrasah, kedisiplinan, dan sebagainya. Guru yang dinilai melakukan berkoordinasi dengan penilai untuk pengumpulan fakta. Dan di sini ada beberapa kegiatan ke bawah, ini hanya sebatas contoh. Untuk lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di juknis PKG itu sendiri, yang insya Allah akan saya bagikan di link deskripsi video ini. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian adalah tahap yang masih dalam pengumpulan fakta melalui pengamatan di sini. Nah, ini contohnya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya di sini adalah di sini nih masih pada saat pengumpulan fakta. Nah, ini juga ini masih dalam kegiatan pelaksanaan, dan ini adalah contoh dari langkah-langkah pelaporan, dimana di sini pada tahap pelaporan pengelola atau madrasah menerima laporan PKG dari penilai, kemudian penilai menyerahkan laporan PKG kepada kepala madrasah, koordinator PKB atau PKG, atau guru yang dinilai. Ini adalah pada tahap pelaporan. Lalu ini faktor-faktor penunjang pelaksanaan PKG madrasah.
Agar pelaksanaan PKG dapat dilaksanakan dengan baik, harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kesiapan guru. Guru harus mengetahui bahwa kinerjanya akan dinilai, mengetahui kriteria penilaian dan bagaimana proses penilaian itu akan dilakukan. Yang kedua, kesiapan penilai. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai. Atasan langsung guru adalah kepala madrasah. Oleh karena itu, penilai kinerja guru adalah kepala madrasah tempat guru bertugas atau guru yang ditunjuk oleh kepala madrasah atau kantor Kementerian Agama Kabupaten, Kota, kanwil Kementerian Agama Provinsi. Kemudian faktor yang ketiga adalah kesiapan kepala madrasah. Kepala madrasah bertanggung jawab pada pelaksanaan seluruh aspek PKG dan memastikan bahwa semua prosedur PKG dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebagai berikut. Nah, kemudian faktor yang keempat adalah kesiapan instrumen penilaian. Agar pelaksanaan PKG dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, penilai harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan PKG dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan. Nah, ini adalah faktor-faktor penunjang pelaksanaan PKG madrasah. Ada 4, yakni kesiapan guru, kesiapan penilai, kesiapan kepala madrasah, kesiapan instrumen penilaian. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu saya tekankan adalah di sini adalah komponennya ya. Kita kembali ke komponen. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian, barangkali apa sih yang akan dipilih? Nah, di sini kita atau saya ulas kembali di komponen ini. Di komponen ini ada 4 fokus penguasaan yang akan dipilih, yakni kompetensi gurunya berupa 1 pedagogi, kemudian kepribadian, sosial, dan profesional yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas utama guru. Nah, selain hal yang akan dipilih komponen ini, Bapak dan Ibu juga harus mengerti juga langkah-langkahnya. Jadi pada kegiatan PKG ini, langkah-langkahnya ini terdiri dari 4 tahapan, yakni tahap persiapan, pengumpulan fakta dan data, penilaian, dan pelaporan, di mana rincian dari tahapan ini nanti bisa dilihat di juknis secara lengkap di tabel yang ada pada juknis itu sendiri. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, kemudian juga like and share. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa nanti Bapak Ibu sekalian tonton juga video selanjutnya, yakni mengenai instrumen penilaian kinerja guru madrasah yang harus disiapkan penilai, kemudian bukti fisik atau bukti kinerja yang harus disiapkan oleh guru, yang insya Allah akan saya review pada video selanjutnya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih, salam bermartabat, sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.